Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang pasar kompetitif sempurna. Ciri-ciri struktur pasar kompetitif sempurna. Jadi tentu di sini akan kita coba untuk membahas tentang ciri atau karakteristik pasar kompetitif sempurna itu seperti apa. Di sini dikatakan perusahaan memiliki peranan yang sangat strategis. Jadi domain dari pasar kompetitif sempurna itu di sini adalah perusahaan. Jadi dikatakan perusahaan memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian pasar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Keynesian, bahwa jika perusahaan dapat beroperasi dengan baik, maka akan terjadi akumulasi stok kapital. Jika perusahaan beroperasi dengan baik, maka akan terjadi akumulasi penambahan stok kapital atau penambahan modal. Jadi jika perusahaan dapat beroperasi dengan baik, maka akan terjadi akumulasi stok kapital, akan penambahan modal. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat beroperasi, maka stok kapital akan berkurang, bahkan akan habis. Nah itu. Jadi peranan domain penting ini adalah perusahaan. Dalam struktur kompetitif sangat penting, dalam persaingan tentu sangat penting untuk menentukan bagaimana perusahaan berperilaku mengeluarkan produk-produk yang terbaik, bersaing dalam pasar, sehingga muncul perusahaan atau produk yang diminati oleh konsumen. Berapa banyak barang dan jasa harus dihasilkan ketika konsumen membutuhkan barang tersebut? Berapa banyak yang harus dihasilkan oleh perusahaan? Bagaimana cara menghasilkannya? Itu semua harus terjawab dengan baik agar struktur pasar kompetitif. Di mana di sini struktur pasar kompetitif adalah struktur pasar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Indikasinya ada 5 di sini. Yang pertama adalah pasar dengan industri terdiri dari banyak perusahaan. Ini indikator yang pertama. Jadi tidak ada pasar kompetitif sempurna kalau perusahaannya cuma satu. Jadi banyaknya perusahaan yang bersaing atau berkompetitif di dalam pasar dalam mensuplai atau menawarkan barang yang sejenis. Yang kedua adalah price, harga. Dalam pasar kompetitif adalah pengikut harga, price tag. Perusahaan dalam pasar kompetitif adalah pengikut harga. Setiap perusahaan yang beroperasi dalam struktur ini tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, di mana konsumen bebas memilih. Ya, di mana konsumen bebas memilih dalam satu produk yang sama, kemudian harga yang berbeda, tapi di sini
tentu akan menjadi satu kompetisi yang penting. Karena konsumenlah yang akan menjadi penentu dari produk-produk yang dihasilkan oleh banyak perusahaan, ya. Di sini sehingga mempengaruhi harga pasar, sehingga perusahaan hanya sebagai pengikut dari harga yang berlaku. Harga ditentukan berdasarkan interaksi antara produsen dan konsumen. Tentu indikator yang kedua ini adalah price tag. Ini juga menentukan pemenang dari pasar kompetitif sempurna. Karena di sini akan terjadi persaingan dari segi kualitas maupun harga. Yang ketiga adalah barang yang dihasilkan adalah identik. Nah, barang yang dihasilkan adalah sejenis. Jadi identik. Barang yang dihasilkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan itu sejenis. Jadi di setiap barang yang dihasilkan dalam struktur pasar kompetitif memiliki kesamaan sehingga sulit untuk membedakan produksi perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi misalnya itu kan ada produk susu, ya, dari berbagai macam label produsen sejenis, di mana konsumen menjadi satu raja dalam memilih mana yang terbaik menurut konsumen. Jadi seperti itu. Karena sifat barang yang identik ini, maka konsumen tidak dapat memilih untuk membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan A misalnya. Karena di situ terjadi kompetitif. Konsumen akan memilih yang terbaik menurut dia mungkin. Kemudian dari pertimbangannya juga dari harga. Yang indikator yang keempat adalah mudah masuk dan mudah keluar. Ya, di sini setiap perusahaan yang ingin beroperasi dalam struktur ini, kompetitif sempurna ini, dengan mudah dapat masuk ke dalam struktur tersebut, ya. Tidak diperlukan modal yang besar untuk beroperasi dalam pasar kompetitif. Konsekuensinya ketika produk itu digemari oleh konsumen, maka terjadi demand, permintaan yang besar. Ya. Jadi mengawali pada pasar kompetitif sempurna itu tidak dibutuhkan modal besar. Tapi konsekuensinya ketika barang tersebut atau produk, barang dan jasa tersebut menjadi suatu kebutuhan, artinya pilihan daripada konsumen, tentu konsekuensinya harus diproduksi secara besar-besaran, ya. Demikian juga jika perusahaan mengalami kerugian atas pasar kompetitif sempurna, maka dengan mudah dapat meninggalkan struktur pasar atau keluar dari pasar. Jadi kayak lomba, ya. Adik-adik, seperti lomba, ketika juri memilih yang terbaik, tentu yang belum baik tentu keluar dari kompetisi tersebut. Indikator yang kelima adalah informasi yang sempurna. Meskipun jumlah pembeli sangat banyak, tetapi setiap pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar, terutama tentang harga. Terutama tentang harga. Jenisnya sama, tapi konsumen tentu akan pertimbangannya untuk membeli adalah pertimbangan harga. Demikian juga tidak ada gunanya produsen menjual barang di bawah harga pasar,
Karena pada harga pasar juga barang akan habis terjual. Berapapun harga yang ditawarkan, ketika menjadi pemenang dalam pasar kompetitif sempurna, maka di situ harga tidak menjadi satu masalah. Tujuan perusahaan dalam struktur pasar kompetitif adalah menghasilkan laba yang maksimal. Memaksimalkan laba berarti memaksimalkan setiap selisih antara penerimaan dan biaya perusahaan. Atau memaksimumkan selisih antara pendapatan total dengan biaya total. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.